Dinda Puspitasari dalam acara Mahasiswa Keren, tempat kita untuk berbagi cerita. Masa perkuliahan adalah masa yang penting untuk dapat mengembangkan diri agar siap ketika memasuki dunia kerja. Dan masa inilah yang paling tepat untuk membangun personal branding karena pandangan orang lain terhadap kita merupakan sesuatu yang dapat mempengaruhi masa depan kita. Dan apabila kita memiliki personal branding yang kuat, maka kepercayaan seseorang terhadap diri kita pastinya akan terbangun dengan mudah. Nah, berbicara tentang personal branding nih. Hari ini mahasiswa keren udah menghadirkan sosok bintang tamu yang setelah sukses membangun personal brandingnya. Bintang tamu kali ini merupakan sosok yang sudah dikenal dengan sebutan duta kampus. Jadi kalau ada orang yang nanya namanya nih, pasti orang lain bakal jawab, oh yang duta kampus itu ya. Nah, bukan hanya terkenal aja, bintang tamu kita kali ini juga sudah mencetak beberapa prestasi yang sangat luar biasa, yaitu runner up Duta Kampus Unisri tahun 2019, Top Putra Kampus Indonesia tahun 2021, dan The Best Talent Putra Kampus Indonesia tahun 2021. Oke, nggak usah berlama-lama lagi karena teman mahasiswa di rumah pasti udah pada penasaran. Langsung saja sudah hadir di sebelah saya Duta Kampus Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Kak Diki Prasetya. Halo Kak Diki. Halo Kak Eja. Apa kabar Kak Diki? Alhamdulillah baik sekali. Asik. Ini di acara apa nih tadi? Mahasiswa keren, Keren ya, Oke, kayak saya boleh sapa dulu teman-teman yang boleh ada di dong. rumah. Halo guys, salam mahasiswa dari Diki. Oke, Kak Diki. Iya. Ngomongin tentang personal branding nih. Oke. Apa sih arti personal branding menurut Kak Diki? Oke. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih sama Kak Eja. Ya, Menurut Kak Eja, saya ini orangnya gimana? Kesan pertama ketemu sama saya. kesan pertama ketemu ya. Iya. Pertama nih saya tahu Kak Diki itu duta kampus ya. Oke. Yang kedua, waduh keren banget nih Waduh, orang. ya Allah, keren. Udah pantas banget masuk talk show kita. Oke. Mahasiswa keren. Jadi intinya Kak Eja lihat saya itu sebagai mahasiswa yang keren di Iya. kampus. Jadi saya mau Kak Eja membranding diri saya sebagai seorang yang keren. Iya. Ya. Begitu pula yang saya artikan personal branding menurut saya adalah bagaimana cara seseorang mempresentasikan dirinya terhadap orang lain. Seperti itu sih Kak. Oke. Iya. Oke Kak Diki, ceritain dong Kak, gimana sih pengalaman Kak Diki waktu ngebangun personal branding Kak Diki? Oke, siap. Oke, sedikit cerita nih dari awal aku bangun personal branding ya. Jujur, aku tuh dulu nggak tahu yang namanya personal branding itu apa. Ketika aku ikut duta kampus di Unisri ya, kampus saya tercinta, saya baru tahu personal branding itu ternyata adalah sebuah cara bagaimana seorang mempresentasikan dirinya kepada orang lain. Dan dari situ saya menemukan bahwa personal branding itu penting bagi kita apalagi di mahasiswa. Karena kan mahasiswa itu cakupnya sangat luas ya. Iya. Nah, dari situ saya belajar bagaimana caranya membangun personal branding. Nah, Oke. jadi itu tahapnya benar-benar lama sekali ya karena saya belum menemukan jati diri saya itu siapa gitu loh. Jadi intinya dari awal itu saya cari dulu jati diri saya seperti apa, saya orangnya seperti apa. Ketika saya tahu jati diri saya dan saya siapa, saya baru bisa membangun personal branding sampai sekarang ini. Saya kan dulu ketika masuk kampus nih, saya selalu pakai pakaian yang rapi, terus pakai pakaian kayak yang itu loh, apa namanya itu, baju perkerah itu apa? Ya pokoknya baju perkerah. Kemeja, Kemeja ya. itu selalu saya tutup, terus gitu kan. Namanya juga masih maba ya, bagaimana Iya, lagi patuh ya. aturan dosen Kak. Iya, aturan dosen. Nah, ternyata dari situ saya belajar, oh ternyata nggak cuma pakai baju yang kayak gini aja ya, bisa kayak gini dibuka atau gimana kayak gitu. Kan kalau dibuka ini nongkrong sama teman-teman bisa nih dibuka, tapi Iya. ketika masuk kampus bisa ditutup gitu, Oke, dikancingin itu kan menyesuaikan multifungsi. Nah, gaya. jadi intinya kayak personal branding dari busana pun kita juga bisa loh. Jadi kayak busana itu juga bisa melambangkan jati diri kalian. Gitu. Nah, contohnya seperti saya nih, kan tadi Kak Eja bilang bahwa saya itu adalah mahasiswa yang keren. Terima kasih loh sebelumnya. Jadi keren dalam penampilan Iya, gitu. tapi Kak Diki bukan hanya keren penampilan aja sih, Tapi keren pengetahuan juga. alhamdulillah, terima kasih Kak. Oke Kak Diki, lanjut ya. Iya. Tadi kan Kak Diki bilang kalau personal branding itu penting buat Benar mahasiswa. sekali, penting Nah, sekali. apa sih pentingnya buat mahasiswa Kak Diki? Oke, tadi kan saya juga udah singgol sedikit nih Kak, Iya. bahwasanya di dunia perkampusan itu sangat luas. Dan peluang kita untuk menonjolkan diri itu sangat susah kalau kita tidak punya personal branding yang kuat.
Maka dari itu personal branding menurut saya sangat penting ketika di masa perkuliahan. Karena ketika kita sudah mempunyai personal branding yang baik, otomatis diri kita akan dikenal oleh dosen, teman-teman, dan lain sebagainya sebagai sosok yang baik. Ketika kita di dunia perkuliahan sudah punya personal branding yang baik, otomatis di dunia kerja, nanti kita cari kerja, kita peluang masuknya dan keterimanya sangat luas sekali, Kak. Berarti Tuh. semakin terkenal semakin banyak peluang ya, Iya, Kak? benar sekali. Itu yang saya alami sekarang. Buktinya Kak Eja bisa manggil saya sampai sekarang ini. Nah, Oh iya. berarti saya terkenal dong. Iya, Nah, itu pentingnya personal branding ya ya teman benar mahasiswa sekali. di rumah. Oke, karena kita udah bahas tentang personal branding sama Ya. Kak Diki, kita Heeh. selanjutnya akan masuk ke sesi teman bertanya. Oh, ada teman bertanya juga Ada nih. dong Kak, di sini aku udah nyiapin nih beberapa pertanyaan dari Oke. teman mahasiswa. Oke. Langsung aja ya, Kak. Ya, boleh, silakan. Yang pertama ada dari @isgi Inya 3. Oh, FISG. Wih, dari segi nama dia tuh sepertinya mempunyai branding wanita yang cantik. Gitu. Namanya Isgi. Dari nama pun kita juga bisa melihat loh, Kak. Oke, personal branding dari nama ya. Iya. Oke, langsung aja nih. Pertanyaannya, apakah personal branding menjadikan seseorang tidak menjadi dirinya sendiri? Personal branding Oke. dan diri sendiri, gimana tuh Kak? Oke. Pertanyaan yang luar biasa Iya. dari Kak Iski. Halo Kak Iski, gimana nih kabarnya? Salam kenal ya dari Diki. Oke, kalau menurut saya personal branding itu justru malah membuat kita tahu karakter diri kita. Jadi bukan merubah sifat kita ya Kak ya, bukan. Jadi ketika kita sudah tahu karakter diri kita, otomatis personal branding tersebut akan terbangun dengan sendirinya. Sehingga personal branding itu tidak akan merubah karakter asli kita. Oke. Justru malah menonjolkan siapa sih kita, kayak gitu. Oke, terima kasih jawabannya Kak Diki. Semoga Kak Isgi yang di rumah bisa kebantu ya sama jawabannya Kak Diki. Lanjut ke pertanyaan kedua dari @radika Yulian. Apakah personal branding justru membuat orang lain berharap lebih pada kita? Gimana tuh Kak? Kan biasanya gini nih, Kak Diki duta kampus ya. Nanti kalau disuruh ngapain gitu Kak Diki nggak bisa, nanti ada orang yang bilang gini, ih kamu kok duta kampus nggak bisa gitu sih. Gimana tuh Kak cara menanggapinya? Aduh, itu manusia-manusia julid ya Kak ya. Iya pasti ada ya. Itu Ya. tadi pertanyaan dari siapa? Dika ya? Iya, Radika Halo Yulian. Kak Dika, gimana kabar hari ini? Salam kenal ya dari Diki. Oke, tadi pertanyaannya berharap ya Kak ya. Apakah Iya. personal branding bisa membuat seorang berharap lebih terhadap diri kita? Betul. Aduh, ini Kak Dika sepertinya orang yang sering berharap kepada sosok perempuan. Iya. Kelihatan juga dari Kelihatannya namanya, ya. Dika, laki-laki Dika, yang laki-laki, terus pertanyaannya berharap. Berarti Iya. dia itu suka berharap dengan seseorang. bau-bau sad boy Kak. Iya, benar sekali. Oke, kalau menurut saya sih gini, saya jelasin dulu dari awal ya. Oke. Kalau berharap itu pasti, setiap orang itu pasti punya harapan tersendiri. Dan tingkat berharapnya orang itu sendiri-sendiri. Ada yang sangat-sangat berharap, ada yang cuma berharap, bahkan ada yang oh ya aku berharap deh gini, sedikit berharapannya kayak gitu. Nah, jadi menurut aku bener sih kalau personal branding itu dapat membuat orang berharap terhadap kita. Iya. Karena dia tahu bahwasanya contoh aja diri saya adalah seorang yang dikenal juga sebagai duta kampus yang bisa MC. Otomatis Betul. orang kan berharap lebih terhadap kita kan. Iya. Nah, jadi kalau kita sudah diberikan harapan oleh seseorang, kita harus bisa memberikan apa yang dia inginkan. Jadi gitu. kita memenuhi harapan orang lain ya Nah, Kak benar Diki. sekali. Oke, yang terakhir nih Kak Aduh, Diki. terakhir. Oke. Ini- Nambah lagi juga nggak apa-apa kok. Yang terakhir nih permintaan dari saya Kak Oke, Diki. permintaan dari kakak. Ya, buat penutup acara kita hari ini nih iya. Kak. Kasih pesan dong buat teman mahasiswa di rumah, Oke. biar kedepannya mereka bisa jadi mahasiswa yang keren. Oke, ini kasih pesan atau kata-kata bijak nih? Semuanya Kak Semuanya Diki, ya, biar oke. mereka pada paham, makin keren. Oke, makin keren. Jadi gini, seperti pepatah Jawa bilang, ajining diri saka ing lati, ajining raga saka ing busana. Jadi ketika kita sudah punya jati diri yang baik, kita harus bisa mengembangkan jati diri tersebut sehingga banyak orang yang dapat kita bantu dengan kelebihan diri kita. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah nih ya, jangan lupa tunjukkan karakter diri kalian, kembangkan personal branding kalian. Karena personal branding
sangat penting sekali buat karir kalian. Seperti itu sih. Jadi gini, kalau kalian membangun personal branding, ketahui diri kalian dulu. Iya. Jadi jangan pernah kalian hiraukan perkataan orang lain. Jangan pernah kalian gagas gitu kalau bahasa Jawa nih ya. Step pertama berarti fokus ke diri sendiri ya, Fokus Kak ke diri Diki. sendiri. Karena yang tahu baik tidaknya itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Kalau kita fokus kepada perkataan orang lain, otomatis jati diri kita Ikut orang lain. Nah, benar sekali. Jadi intinya fokuslah ke diri kalian untuk mengembangkan potensi dan personal branding kalian. Mungkin cukup itu sih dari aku. Intinya buat teman-teman semangat, ketahui jati diri kalian dan kembangkan potensi serta personal branding kalian. Oke, makasih Kak Diki Iya. buat pesannya. Semoga pesan yang disampaikan tadi bisa membuat teman mahasiswa di rumah makin keren. Ya. Dan tentunya bukan keren gaya aja nih Kak Iya, Diki, benar tapi sekali. juga keren pengetahuannya. Benar Oke Kak sekali. Diki, sebelumnya saya mau terima kasih buat Kak Diki yang udah hadir di acara kita. Iya. Udah bahas-bahas personal branding, Iya. pentingnya personal branding, Iya. sampai cerita-cerita ya Kak. Iya benar. Aku Semoga- juga terima kasih juga sih udah diundang di sini, diberikan kepercayaan untuk sharing-sharing tentang personal branding buat teman-teman yang ada di rumah. Iya. Gitu. Next kita bakal ketemu lagi ya Kak. Oke, dengan topik pembahasan yang berbeda dong Oke, pastinya. kayaknya kita bakal bahas tentang Dika yang tadi Kak, yang sad boy. Oke, berarti kita nanti bahas tentang perbucinan ya Kak Oke, ya. mahasiswa Oke, bucin. siap, mahasiswa Oke. bucin. Bucin nggak apa-apa, yang penting prestasinya juga ada gitu. Oke, dengerin teman-teman, dengerin perkataan Kak Diki. Untuk info lebih lanjut mengenai mahasiswa keren, kalian bisa follow akun Instagram kita @mahasiswakeren. Dan buat teman mahasiswa yang pengen tanya-tanya tentang topik kita minggu depan, kalian bisa swipe up Instagram story terbaru kita dan ketikkan komentar kalian di sana. See you next time.